Pemirsa, akibat korsleting listrik, lapak barang bekas di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Mobil pickup terkepung api di gudang gagal diselamatkan. Kamera warga merekam kebakaran yang melanda lapak barang bekas di Desa Masangan Kulon, Sidoarjo, Jawa Timur. Api diduga muncul dari bagian depan lapak yang merupakan sambungan kabel listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga membuat warga yang sedang melintas panik. Akibatnya seluruh bangunan dan 1 unit mobil pick-up ludes terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Beruntung, api tidak menyebar ke bangunan rumah warga. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut puluhan ekor sapi menabrak 2 truk lain di jalur menuju Pelabuhan Bakauheni. 1 orang tewas, beberapa ekor sapi juga mati. Muatan truk berupa sapi, padi dan buah pepaya bertebaran menutup badan jalan di jalur menuju Pelabuhan Bakauheni. Sejumlah sapi mati di tempat, sebagian terjepit di bawah rangka truk. Kecelakaan ini terjadi saat truk bermuatan puluhan sapi diduga alami remblong. Truk tersebut menghantam truk bermuatan pepaya dan truk pengangkut padi. Akibat kejadian ini 1 orang tewas dan 3 orang luka-luka. Ditabrak dari belakang. Oh, jadi mobil abang yang ditabrak? Iya, dari belakang beruntun. Katanya sih remblong. Pasca kejadian itu petugas mengevakuasi kendaraan dan muatan yang bertebaran di jalan. Arus lalu lintas menuju Pelabuhan Bakauheni pun sempat tersendat. Polisi mengimbau pengemudi kendaraan berat untuk tidak memaksa berkendara saat lelah dan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah taksi swasta di Sidoarjo, Jawa Timur terguling setelah menabrak trotoar di tengah pada jalan di jalur protokol Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung sopir dan penumpang selamat dan dibantu warga keluar dari mobil. Inilah kondisi taksi yang terguling di jalan protokol kawasan Jalan Gajah Mada, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga sopir taksi mengantuk hingga menabrak trotoar dan membuat mobil terguling di tengah jalan. Pengemudi dan 1 orang penumpang mencoba keluar dari taksi yang terguling. Keduanya berhasil keluar setelah ditolong oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Penumpangnya nggak tahu, Mas. Itu tadi apa? Nabrak trotoar atau gimana? Trotoar. Trotoar itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, selamat ya? Nggak apa-apa. Hiburan di kasamannya sendiri. Oh. Sementara anggota Satlantas Polresta Sidoarjo dibantu petugas Dinas Perhubungan langsung mengatur lalu lintas sekitar lokasi kejadian. Untuk menghindari kemacetan arus, tim derek dari Dishub Sidoarjo didatangkan ke lokasi kejadian untuk menarik bangkai kendaraan usai kecelakaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus duel carok terjadi di kamar kos di Bangkalan, Jawa Timur. Seorang pria luka parah akibat dianiaya senjata tajam. Diduga pemicu karena masalah asmara. Warga Dusun Keluangan, Desa Tanah Merah DJ Bangkalan digemparkan dengan penemuan seorang pria dalam kondisi bersimbah darah di kos-kosannya. Polisi yang datang menemukan tubuh korban penuh luka bacokan senjata tajam celurit. Korban lalu dievakuasi ke puskesmas terdekat. Menurut keterangan warga, insiden diawali cekcok mulut antara korban dengan 2 orang laki-laki yang mendatangi rumah kos korban dengan membawa celurit. Cekcok yang memanas berujung perkelahian hingga membuat korban dibacok kedua pelaku hingga sekarat. Dari keterangan warga, insiden ini bermotif asmara. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti penganiayaan. Berdasarkan keterangan saksi sementara, bahwasannya pertengkaran diawali dengan cekcok mulut
antara korban SL usia 35 tahun asal Pamekasan dengan 2 orang yang diduga pelaku. Pertengkaran tersebut, kedua pelaku tersebut menggunakan senjata tajam sehingga korban mengalami luka-luka. Untuk kedua orang yang diduga pelaku ini kemudian melarikan diri dan sekarang masih dalam pengejaran tim Satreskrim dan anggota Reskrim Polsek Tanah Merah. Polisi masih memburu 2 pelaku penyerangan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral kasus pengeroyokan saat orkes dangdut di Kudus, Jawa Tengah. Keluarga korban membantah kabar telah menerima uang damai ratusan juta rupiah. Inilah aksi pengeroyokan yang terjadi di depan panggung dangdut. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang penonton yang sedang berjoget tiba-tiba dipukul, kemudian dikerumuni dan terus dipukuli sejumlah pemuda. Korban hanya bisa melindungi diri tanpa melakukan perlawanan, bahkan sempat tersandar di pembatas pagar. Petugas keamanan yang berjaga datang menyelamatkan dan membawa korban menjauh dari amukan massa. Pasca kejadian, Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus mengamankan para pelaku pengeroyokan. Pemukulan terhadap korban yang berusia 16 tahun. Pihak keluarga dan para pelaku meminta untuk perkara ini dilakukan mediasi. Sementara itu, isu mengenai uang damai dengan nominal 195 juta rupiah yang beredar di media sosial dibantah langsung oleh keluarga korban. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Jasad seorang remaja ditemukan di bawah tangga akses jalan Toar di Manado, Sulawesi Utara. Dugaan sementara jasad tersebut adalah korban pembunuhan. Warga Kelurahan Mahakeret Barat, Manado, Sulawesi Utara digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki berusia 14 tahun. Tim identifikasi yang tiba di lokasi kejadian langsung memeriksa korban. Hasilnya ditemukan ada luka tusukan di sejumlah bagian tubuh korban. Jadi ada seorang ibu yang ketika melewati gang tersebut, kemudian melihat ada sosok mayat, kemudian melaporkan kepada Pala, dan Pala melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi dari kasat mata memang terlihat di tubuh itu ada tanda-tanda kekerasan. Guna penyelidikan, jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Sementara, polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Belasan siswa laki-laki menjadi korban pelecehan seksual dilakukan guru SD negeri di Tangerang Selatan, Banten. Dari ponsel pelaku, polisi menemukan sejumlah foto siswa korban pelecehan pelaku. Polisi menangkap Yayat Priyatna, guru SD negeri di Rawabuntu, Tangerang Selatan. Oknum guru ini dilaporkan telah melakukan tindak asusila terhadap 13 siswa laki-laki. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan. Disita barang bukti handphone pelaku berisi foto anak-anak di media sosial pelaku. Ironis, dari pengakuan korban, diketahui pelaku telah melakukan tindak asusila sejak 6 bulan lalu. Terduga pelaku memang guru di sekolah itu, yaitu wali kelas. Wali kelas. Nah, itu yang kita tahu. Untuk para korban, kita sudah lakukan pendampingan. Kita ajak psikolog dalam pendampingan ini. Dan selanjutnya nanti kita akan secara komprehensif berkolaborasi dengan para pihak, khususnya untuk menyembuhkan trauma yang dialami oleh para korban. Pelaku kini masih diperiksa intensif di Mapores Tangerang Selatan.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 orang siswi sekolah dasar menjadi korban aksi eksibisionis di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Akibat dilecehkan, kedua korban mengalami trauma. Seorang pengendara sepeda motor berhenti di sebuah gang di Jalan Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Saat 2 orang siswi sekolah dasar melintas, pria itu tiba-tiba memamerkan alat vitalnya. Setibanya di rumah, ia pun langsung memeluk ibunya dengan ketakutan. Ia diduga trauma akibat aksi bejat pelaku. Setelah mendapatkan rekaman CCTV, orang tua bersama warga setempat menyebarkan poster pelaku. Warga pun berencana lapor polisi. Dari Jakarta, Helmi Sanjang-Batia News melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan YouTuber The Papa Rock TV menjadi viral di media sosial. Dari video ditayangkan melalui akun Instagram @thepaparock, sang anak menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya di sekolah. Dalam pengakuan sang anak, sejumlah siswa laki-laki diam-diam memotret dirinya saat sedang latihan menari di sekolah. Foto-foto tersebut kemudian diubah menjadi stiker di aplikasi pesan singkat dan disebarkan secara luas di berbagai grup percakapan. Para pelaku juga menambahkan komentar bernada tidak senonoh yang membuat korban merasa terganggu. Mengetahui putrinya menjadi korban, The Papa Rock langsung geram dan segera menghubungi pihak SMPN 214 Halim, Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban serta perlindungan bagi anaknya. Papa Rock yang memiliki nama asli Helmi dikenal sebagai YouTuber yang sering membuat konten edukasi tentang kepatuhan berlalu lintas. Tapi ini itu satu orang itu dia itu buat stiker aku, stiker aku ya pokoknya ya tanpa seizin aku deh. Nah itu tuh nyebar di satu grup itu. Muka kamu doang. Bukan muka, kayak seluruh badan aku. Tapi ini stikernya bukan pelecehan. Iya nggak tahu, pokoknya dia tuh buat stiker pas aku lagi latihan dance itu kan aku nggak buat video dance kan sama teman-teman aku tuh rame 3 orang ini nih, mereka nih yang ngomongin aku dan yang ngomonginnya tuh udah parah banget. Iya udah baca aja, udah geser terus. Susu tahan junior gua, tebak kondisi udah sekeras giok. Oh ini grup cowok-cowok nih. Terus dikirim foto. Pantesan tadi kagak ngambil rapot. Terus maknya, oh kepala batu sonai. Habis buat video langsung. Siapa nih? Ramadan Revan Sabi. Baca dia semuanya. Ini dia ngirim-ngirim foto. Baca dalam hati, nggak mau dengar. Baca dalam hati. Ya nggak apa-apa. Nggak mau dengar. Gue mau balik ke sekolah dulu, mau nemuin Kalista. Terus gue. Menanggapi dugaan perundungan, pihak sekolah menggelar pertemuan intensif. Pihak sekolah menjatuhkan skorsing 2 hari terhadap terduga pelaku perundungan. Pertemuan dihadiri orang tua korban, orang tua terduga perundung, pihak sekolah, pihak Pangkalan Udara, dan kepolisian setempat. Dalam pertemuan, pihak sekolah meminta maaf dan menjatuhkan sanksi skorsing 2 hari terhadap para terduga perundung. Namun pihak sekolah siap menjatuhkan sanksi lebih keras jika terduga melakukan kembali perundungan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari sekolah. Orang tua korban berharap anaknya bisa mendapat keadilan sambil melaporkan masalah ini ke Komnas Anak Jakarta. Sementara untuk case stop bullying atau pelecehan yang anak saya alami itu dalam proses tinjauan kembali. Semoga, saya berharap ya, semoga case ini bisa menemukan titik terang dan kami selaku keluarga atau saya sebagai ayah korban dan anak saya selaku korban bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
Informasi lain pemirsa, seorang wanita hamil di Lebak, Banten melahirkan di atas mobil pick-up saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Kondisi ini terjadi lantaran kendaraan tidak bisa melintas di jalan yang rusak. Seorang ibu terpaksa melahirkan anak keduanya di atas mobil pick-up di Jalan Kampung Cibarani, Lebak, Banten. Kondisi darurat terjadi setelah mobil patah as roda saat melintasi jalan rusak menuju puskesmas. Beruntung pasien dapat melahirkan anak keduanya di atas mobil pick-up dengan pertolongan bidan yang datang tepat waktu. Bayi laki-laki lahir selamat. Ya sewa mobil, terus saya berangkat, udah gitu kan jalannya jelek. Terus saya kelamaan di jalan karena jalannya rusak, saya melahirkan di sana. Jam berapa Ibu tadi waktu melahirkan itu? Melahirkan saya jam 12. Jalan desa yang rusak parah memang kerap membuat masyarakat resah. Jarak 15 km dari rumah pasien menuju puskesmas bisa ditempuh dalam waktu berjam-jam lamanya, apalagi dalam kondisi hujan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan.